Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video pembelajaran daring kolaboratif kerjasama antara Universitas Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi pengusul dengan Universitas Teknologi Mataram sebagai perguruan tinggi mitra. Program daring kolaboratif tahun 2023 ini dibiayai oleh Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Rekan-rekan mahasiswa, pada kali ini kita akan mempelajari analisis regresi linear berganda. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari uji asumsi klasik yang merupakan sebuah prasyarat yang digunakan untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Kenapa disebut berganda? Karena kita memiliki variabel lebih dari satu atau minimal 2. Nah, ini syarat utamanya kenapa disebut linear berganda. Kemudian, di dalam analisis regresi linear berganda ini, bentuk grafiknya menjadi seperti ini dengan berbagai variabel yang ada di dalamnya. Dalam analisis regresi linear berganda ini, kita akan menemukan persamaan seperti ini. Y sama dengan konsta ditambah Bx1 ditambah Bx2 tambah sampai Bxn plus E, dimana Y ini adalah variabel terikat, ini adalah konstanta, B ini adalah koefisien, X1 dan X2 ini adalah variabel bebas, dan ini adalah roh. Nah, dalam analisis regresi linear berganda, hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan analisis nanti adalah tanda seperti ini. Nanti pada saat kita melakukan uji akan ada kita temukan yang bersifat positif dan negatif. Jika nanti tanda yang kita temukan nilai koefisiennya itu bernilai positif, maka bentuk grafiknya dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian nanti jika nilai koefisiennya bernilai negatif, maka kita akan menemukan perubahannya itu menjadi kiri, garisnya menjadi dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, hal ini merupakan analisis yang penting kita perhatikan bagaimana nilai koefisien tersebut apakah positif atau negatif. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam analisis regresi linear berganda, kita akan saksikan tayangan sebagai berikut, yaitu langkah-langkah analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Baik, kita kembali di video pembelajaran langkah-langkah melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita sudah menggunakan data yang kita gunakan untuk uji asumsi klasik, yaitu terdiri dari promosi, potongan harga, dan penjualan. Isian data di variable view kita menggunakan isian yang sama, sehingga kita pada tayangan video ini kita langsung melakukan analisa. Baik, kita langsung melakukan analisa. Kita mengklik tombol analyze, kemudian kita pilih regression, lalu pilih linear. Kita sudah menempatkan variabel penjualan di kotak dependent, variabel promosi dan potongan harga di kotak independent. Kemudian kita klik statistik. Kita sudah mengklik tombol estimasi dan model fit sudah jelas, sudah tercentang. Part and partial korelasi, correlated arithmetic, Durbin-Watson. Kita klik continue saja, kita abaikan yang lain, lalu kita klik OK. Di sini ada beberapa hal yang akan kita perhatikan.
untuk analisis regresi linear berganda ini, yaitu yang pertama kita akan melakukan melihat koefisien dari model regresi linear berganda. Pertama kita akan melihat tabel koefisien ini. Tabel koefisien ini terdiri dari kolom unstandardized koefisien, yaitu koefisien beta masing-masing variabel. Di sini kita melihat ada model konstanta, promosi, dan potongan harga. Kita mulai dari konstanta, yaitu nilainya 85,589. Maksud dari nilai ini adalah nilai konstanta ini bernilai positif. Artinya, meskipun tidak ada pengaruh dari variabel promosi dan potongan harga, jumlah penjualan yang diterima oleh variabel Y ini senilai 85,589. Kalau dia satuannya uang berarti jutaan rupiah, 85 juta. Dengan asumsi tidak ada pengaruh dari variabel lain. Kemudian kita beralih ke variabel promosi. Variabel promosi ini memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,851. Artinya apa? Artinya bahwa jika promosi mengalami kenaikan satu satuan, entah itu persen ataupun satuan uang, maka penjualan akan mengalami peningkatan sebesar satu satuan juga. Sehingga ini menunjukkan bahwa arah pengaruhnya yaitu arah pengaruh positif. Dengan asumsi tidak ada pengaruh dari variabel lain. Kita beralih ke variabel potongan harga. Di sini variabel potongan harga memiliki koefisien min 0,148. Artinya dia memiliki pengaruh atau arah negatif. Artinya apa? Artinya bahwa semakin tinggi potongan harga yang diberikan, maka penjualan yang didapatkan semakin menurun. Kenapa demikian? Karena di sini ada nilainya negatif. Karena nilainya negatif memberikan arah pengaruh yang berkebalikan dari pengaruh yang positif. Sekali lagi, dari arah nilai negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin besar potongan harga yang diberikan, maka semakin rendah hasil penjualan yang diterima. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah potongan harga yang diberikan, maka penjualan yang diterima akan semakin tinggi. Dengan asumsi tidak ada pengaruh dari variabel lain. Ini dari koefisien beta model regresi linear berganda yang kita miliki. Kita berlanjut ke kolom T dan signifikan. Untuk kolom T dan signifikan ini kita membutuhkan tabel bantu, yaitu tabel T. Sebelum kita melakukan analisa, kita lihat dulu besaran tabel T atau T tabelnya, yaitu untuk analisis regresi linear berganda kita memiliki 12 data. Ini 12 datanya bisa kita lihat di sini dengan data 12 dan tingkat signifikansi 0,05 kita tarik ke bawah, yaitu nilainya sebesar 2,17781. Ini adalah nilai tabel T. Sekarang kita bandingkan dengan nilai dari T hitung yang kita temukan. Pada variabel promosi, nilai T hitungnya sebesar 4,246. Nilai ini lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,178 tadi. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh nyata dari promosi yang mempengaruhi tingkat penjualan. Artinya semakin besar tadi promosi yang diberikan, maka penjualannya berpengaruh, hasilnya itu berpengaruh.
dengan tingkat signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruhnya menjadi signifikan. Kemudian kita beralih ke variabel potongan harga. Variabel potongan harga memiliki nilai min 0,224 atau 0,224. Nilai 0,224 ini memiliki nilai yang lebih kecil dari T-tabel yang sebesar 2,178 tadi. Dengan nilai signifikansi 0,827 yang lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara potongan harga dalam mempengaruhi penjualan. Artinya, berapapun besaran potongan harga yang diberikan, maka peningkatan penjualannya tidak berpengaruh signifikan. Oke, ini sudah kita lihat pengaruh secara parsialnya atau secara sendiri-sendirinya. Kita beralih ke pengaruh secara simultan. Di sini kita akan melihat pengaruh secara simultan dengan melakukan uji F pada tabel ANOVA. Kita juga membutuhkan tabel bantu, yaitu tabel F. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tabel F tersebut. Tabel F yang kita miliki yaitu berada pada data 12. Dengan jumlah variabel bebas yang kita miliki 2, maka tabel F-nya atau nilai tabel F-nya sebesar 3,89. Sekarang kita bandingkan dengan nilai F hitung yang kita temukan. Nilai F hitung pada tabel ANOVA ini sebesar 47,178. Nilai ini jauh lebih besar dari F tabel yang kita temukan tadi, yaitu sekitar 3,98 tadi, dengan signifikansi 0,00, yang berarti bahwa nilai atau variabel promosi dan potongan harga ini secara simultan, secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penjualan. Artinya, meskipun tadi kita temukan secara parsial potongan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penjualan, tetapi secara model regresi secara simultan keduanya memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. Kemudian kita melakukan analisa di tabel model summary. Model summary ini kita perhatikan nilai pada kolom R-square yaitu 0,906. Jika kita lakukan persentase, maka 0,906 ini sama artinya dengan 90,6% dari 100%. Apa artinya? Artinya bahwa variabel promosi dan potongan harga ini secara persentase memberikan pengaruh sebesar 90,6% dalam mempengaruhi variabel penjualan. Nilai ini tergolong tinggi, sehingga semakin mendekati angka 1 maka pengaruhnya semakin besar. Kemudian sisanya bagaimana? Sisa dari 100 dikurangi 90,6 ini merupakan variabel lain yang memberikan pengaruh terhadap penjualan di luar variabel penelitian yang kita lakukan. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai langkah-langkah analisa regresi linear berganda menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah saksikan bersama tadi bagaimana langkah-langkah pengerjaan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa semua dalam video pembelajaran program daring kolaboratif kerjasama antara Universitas Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi pengusul dengan Universitas Teknologi Mataram sebagai perguruan tinggi mitra, di mana program daring kolaboratif ini dibiayai oleh Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.